Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan, podcast yang menjadi wadah bagi perempuan untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan, berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Nah, kita kembali lagi nih Kak Ija. Ya, kita kembali lagi di Kata Perempuan. Ya. Hari ini kita mau bahas tokoh, betul. Tokoh yang apa nih Kak? Tokoh Islam, tapi tidak banyak yang tahu nih. Underrated ya. Underrated Makanya banget. kita mau bahas biar semua orang tahu. Biar semua orang apa tahu kiprahnya. Padahal sebenarnya kiprahnya dalam dunia Islam tuh sangat signifikan. Pastinya, sangat signifikan. Tapi kenapa bisa terkubur sejarah, ya kan? Betul. Kita mau tahu apa peran-perannya. Terus Betul. mungkin juga kita akan bahas dari sisi nasabnya dulu ya. Iya. Biar orang kenal siapa sih yang kita bahas ini ya. Jadi Siapa? Sayyidah Zainab. Kita akan bahas tokoh hebat bernama Sayyidah Zainab. Betul. Ini beliau adalah cucu dari Rasulullah, ya. Nah, kita nggak ada yang jarang yang tahu cucu Rasulullah tuh biasanya Imam Hasan, Imam Hussein sudah selesai. Nah, ini Iya. ada tokoh yang dilupakan. Ya, padahal sumbangsinya terhadap maksudnya sejarah kita ini banyak yang terlupakan, tapi Sayyidah Zainab inilah yang mengungkap. Betul. Betul gak sih? Yang mempertahankan Islam menjadi tetap sebagai Islam ya. Tidak hilang identitasnya sebagai Islam. Itu adalah sebenarnya Sayyidah Zainab. Atau biar daripada tambah bingung udah Ya. langsung kita bahas aja ya. Betul. Kita bingung mau kemana arahnya, langsung aja kita bahas dengan narasumber kita. Betul. Yang Siapa sekarang, nih Kak? Guru kita juga. Guru Nah, besar kita. Salah satu kelas favorit saya ini dengan Ustadz ini, beliau ini ya. Ada Ustadz Bagir Alatas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Ustadz ya sudah berkenan hadir di podcast kita yang super kecil. Insyaallah. Terima kasih. Hari ini kita Ustadz mau bahas tentang tokoh yang kita tadi sudah pembukaan, tokoh yang tidak banyak dikenal. Siapa sih sosok Sayyidah Zainab ini? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak ketiga daripada pasangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Dan beliau adalah putri pertama Sayyidah Fatimah dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib wasallam. Beliau lahir pada tanggal 5 Jumadil Awal pada tahun 5 ataupun 6 Hijriah. Jadi setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini lahir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kelahiran Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha, Rasulullah datang dan mengambil bayi tersebut, kemudian menciumnya, dan Rasulullah juga menangis. Lima tabki, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Dan Sayyidah Fatimah juga bertanya, lima tabki ya abata, kenapa engkau menangis? Karena putri ini akan ikut serta, turut serta dalam kedukaan cucu kita, cucuku yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib nanti di Karbala. Makanya salah satu gelar daripada Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha adalah Syarikatul Husain, yaitu apa? Seorang yang menyertai Aba Abdillahil Husain di dalam musibah, di dalam pergerakan, di dalam perjuangan. Seorang yang tidak pernah terpisah dari Imam Husain alaihi salatu wassalam, yang senantiasa bersama. Dan beliau lahir di Madinah. Kemudian beliau wafat pada tahun 62 Hijriah di Syam. Di Syam, mungkin sekarang kuburnya beliau ada di Suriah ya. Nah, makamnya beliau besar, ada pusaranya, ada bangunannya, ada jeruji emasnya dan sebagainya, dan menjadi tempat ziarah bagi kaum muslimin di sana dan orang-orang bertabaruk di sana. Jadi beliau ini hidup sekitar 56 tahun usianya. Dan beliau juga memiliki 5 orang anak ya di dalam riwayat. 4 laki-laki, 1 perempuan, yaitu Abbas, Muhammad, Aun sama Ali. Dan anak perempuannya namanya Ummu Kulthum. Hasil
pernikahan beliau dengan Abdullah, putra Ja'far At-Tayyar. Putra pamannya sendiri. Itu saudaranya Amirul Mukminin, seorang yang pernah disuruh hijrah sama Rasulullah ke Habasyah, yang memiliki gelar At-Tayyar, kata Rasulullah. Dua sayap. Ya, dua sayap, karena dia akan memiliki dua sayap di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini sekitar gambaran tentang Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha. Nah, itu tadi dari nasabnya Sayyidah Zainab ya. Jadi yang kita bahas ini adalah cucu Rasulullah, cucu langsung ya. Cucu Rasulullah yang tidak banyak dikenal. Nah, kita mau bahas ini kiprahnya apa ya? Nah, tadi kan kita udah bahas soal nasabnya nih. Sekarang kita mau tahu, kan sebenarnya Sayyidah Zainab itu hasil didikan dari Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Oh, kita mau bahas masa kecilnya dulu mungkin ya. Betul. Nah, masa kecilnya. Ahsan, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bahwa Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha ini adalah seorang yang sangat istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Karena beliau bukan hanya murid daripada dua orang ashabul kisah, Amirul Mukminin ataupun Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lebih daripada itu, beliau memiliki 5 guru ashabul kisah. Beliau memiliki guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru beliau adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Guru beliau adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Imam Hasan dan Imam Husain. 5 manusia suci ini adalah guru Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha. Oleh karena itu, Sayyidah Zainab itu mewarisi 5 hal yang sangat utama, 5 keutamaan daripada 5 manusia suci ini. Di dalam riwayat dikatakan Sayyidah Zainab mewarisi ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika di Istana Yazid ataupun Istana Ubaidillah bin Ziyad la'natullah alaihima, ketika beliau berpidato dan turun dari mimbarnya, Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Uskuti ya amma, engkau sudah selesai, diamlah sekarang. Anti alimatun ghairu muallamah." Engkau adalah seorang alimah yang mana tidak ada manusia biasa yang mengajarimu. Semua sumber ilmumu adalah wahyu, risalah, dan ilmu imamah. Ilmu daripada Ahlul Bait Nubuwah, Ahlul Bait kenabian. Ini yang pertama. Beliau mewarisi keberanian dan kefasihan daripada ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib? Semua muslimin ataupun non-muslim, mereka mengakui bahwa manusia paling pemberani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini diwarisi oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha, bahwa kita bisa lihat di tengah kondisi yang sangat mencekam, Sayyidah Zainab dibawa ke istana Ibnu Ziyad. Di belakangnya adalah para tentara. Mereka menyorak-nyoraki. Dan Ibnu Ziyad memainkan kepala Aba Abdillah al-Husain. Kemudian Ibnu Ziyad juga mencela Sayyidah Zainab, mencaci, menghina Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan kepala para syuhada berada di atas tombak. Anak-anak menangis. Disitulah Sayyidah Zainab memiliki peran dan menunjukkan keberaniannya. Dan membalikkan siapa yang tertawan dan siapa yang memimpin. Oleh karena itu Yazid mengatakan bahwa kamilah yang menjadi tawanan. Dan Zainab, putri Ali ini, dia yang menguasai kita, katanya. Ini baru 2. Mewarisi kesabaran dari Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Mewarisi kesucian, Aiffah. Bagaimana Sayyidah Zainab bahkan seorang tetangga Imam Ali selama 7 tahun baru tahu bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki seorang anak perempuan. Oh, ternyata Ali bin Abi Thalib memiliki anak perempuan. Mengapa? Karena saking tidak pernah terlihat oleh orang lain, mata orang lain, bahwa bahkan Amirul Mukminin ketika ingin mengajak Zainab ke pusara Rasulullah di malam hari, dan terkadang mematikan lenteranya, berada di tengah
di antara Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain dan Abul Fadl Abbas. Itulah bahwa Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha mewarisi keutamaan-keutamaan ini. Mewarisi hilm, ketabahan, kesabaran dari abangnya yaitu Al-Imam Hasan. Kemudian mewarisi izzah. Izzah ini adalah kehormatan, kemuliaan. Bagaimana Zainab Al-Kubra berhasil melakukan perlawanan tanpa tunduk sedikit pun di hadapan tekanan para durjana saat itu. Mungkin ini sekitar tentang warisan Sayyidah Zainab yang didapatkan daripada 5 ashabul kisah. Jadi gurunya ini 5 langsung, Lima langsung. dan 5 ashabul kisah sangat utama. Komplit ya, dari kecerdasan kognitifnya, misal pengetahuan, juga tentang psikologinya tadi ya, Psikologinya, kesabaran, keberanian, kefasihan berbicara ya. Ini salah satu simbol perempuan yang mampu fasih dalam berbicara. Betul. Kalau saya tuh tertarik ini nih, cerita masa kecil tadi ya. Ketika Rasulullah memangku Sayyidah Zainab yang baru lahir itu menangis nih. Berarti ini menandakan bahwa Rasulullah saat itu sudah menangisi peristiwa yang akan terjadi puluhan tahun kemudian, ya kan? Benar. Bahwa sesungguhnya peristiwa Karbala ini hujahnya ataupun argumentasinya, dalilnya tuh sudah tidak hanya untuk kaum Syiah saja. Akan tetapi mereka yang mengaku sebagai umat Rasul hendaknya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Rasulullah adalah sosok teladan bagi seluruh umat manusia, adalah bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim. Mereka yang mengaku sebagai umat Rasul harus menjadikan pola hidup Nabi, gaya hidup Nabi sebagai gaya hidup mereka, tidak memilih gaya hidup lain. Bahwa Rasulullah menangisi putranya Al-Husain, menangisi cucunya Zainab Al-Kubra salamullah alaiha. Mengapa harus ada keraguan di dalam hal ini? Mengatakan bahwa kaum Syiah itu berlebih-lebihan menangisi cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sendiri sudah menunjukkan di dalam riwayat Ahlus Sunnah, di dalam riwayat Syiah, itu semuanya sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada mereka bahwa Rasulullah menangisi putranya sebelum kejadian itu, peristiwa Karbala itu terjadi. Nah, jadi tadi kita kan sudah membahas kelumit sedikit tentang peristiwa Karbala itu sendiri ya Ustadz. Nah, mungkin dari audiens nih beberapa masih samar-samar mengenai peristiwa Karbala ini. Iya. Bisa mungkin dikasih outline-nya gitu, apa secara ringkas mengenai peristiwa Karbala ini gitu. Ya, ini penting ya, karena ini salah satu peristiwa sejarah yang banyak juga orang yang nggak tahu ya, bahkan ada yang menyimpangkannya ya. Iya, Nah, menyimpangkannya, terus betul. juga memutarbalikan fakta yang ada di dalam. Iya, makanya kita harus buka sekarang nih ceritanya secara singkat aja mungkin ya Ustadz. Betul. Baik. Di zaman Aba Abdillah Al-Husain, 50 tahun setelah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa agama ataupun Islam itu sudah didistorsi, itu sudah diputarbalikan. Ada satu kondisi yang disebut dengan fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah ketika saat itu tidak bisa, satu kondisi di mana kita tidak mampu untuk apa? Untuk memilah mana yang benar dan mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Itulah kondisi yang disebut dengan kondisi fitnah. Bahkan apa?
bahkan sekelas Yazid bin Muawiyah. Seluruh ulama sebenarnya, Ahlus Sunnah ataupun Syiah sepakat bahwa Yazid adalah seorang yang fasik. Fasiqun, syaribun lil khamar, peminum khamar. Ya. Mu'linun bil fisq, fasik. Dan apa? Qatilun lin nafsil muharramah, membunuh umat muslim secara terang-terangan. Suka pesta pora apa dan sebagainya. Dan menamakan dirinya sebagai Amirul Mukminin. Dan umat manusia, muslimin, khususnya umat Islam saat itu, mengakui bahwa Yazid sebagai Amirul Mukminin, adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, sehingga apa? Sehingga kata Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa jika Islam yang dibawa Rasulullah sekarang harus berada di tangan Yazid, maka wa 'alal Islam assalam, maka ucapkanlah salam kepada Islam, selamat tinggal kepada Islam. Kenapa? Islam akan tenggelam. Di saat itulah, di saat dalam kondisi fitnah, maka tidak ada cara lain selain apa? Imam Husain mengorbankan dirinya agar umat Islam melek mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Karena dalam kondisi fitnah itu seorang kadang menganggap yang ma'ruf itu munkar, yang munkar itu ma'ruf. Oleh karena itu apa? Imam Husain di dalam kata-kata yang sangat fenomenal, ya sangat mengatakan bahwa in lam yastaqim dinu jaddi illa biqatli fayasuyufu khudhini, bahwa jika agama kakekku tidak akan tegak, ataupun jika ma'ruf ini tidak akan bisa kelihatan, munkar ini tidak bisa dideteksi kecuali dengan terbunuhnya diriku, wahai pedang-pedang cabiklah aku, wahai pedang-pedang tebaslah aku, ambillah kepadaku, ambillah darahku. Oleh karena itu Imam Husain alaihissalatu wassalam itu tidak menerima baiat Yazid. Lebih karena Allah menginginkan Imam Husain ini terbunuh untuk apa? Untuk terjaganya. Dan terbunuh beliau ke Karbala ini bukan hanya dirinya saja, tapi dengan anak-anak kecil, para wanita, semua keluarganya. Di sana 18 Bani Hashim terbunuh. 18 Bani Hashim terbunuh termasuk Imam Husain. Bahkan apa? Imam Husain tidak serta-merta langsung melakukan peperangan dengan pedang. Ba'dal i'ad di dalam ziarah Nahiyah Muqaddasah. Setelah Imam Husain memberikan i'ad itu hujjah, argumentasi, kemudian apa? Nasihat. Imam Husain berbicara menasihati mereka, memperkenalkan mereka dengan siapa dirinya. Ana Husain bin Ali bin Abi Thalib. Aku adalah putra dua zahab. Aku adalah fiddah, aku adalah perak, putra dari dua emas. Aku adalah putra daripada seorang yang sujud kiblatain dan sebagainya. Akan tetapi mereka mengolok-olok, meninggikan suara mereka. Kemudian Sayyidah Zainab bertanya kepada Imam Husain, mengapa mereka demikian wahai abangku? Mereka tidak ingin mendengar. Kata Imam Husain apa? Qad muli'at butunuhum biharamin. Perut mereka telah diisi dengan hal-hal yang haram, sehingga mereka tidak mau mengindahkan kebenaran. Kemudian Imam Husain menyerahkan satu persatu para putranya. Yang pertama, hujjah, pemuda yang paling mirip wajah dan tutur katanya, kemudian akhlaknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah bertanya-tanya bahwa wajah ini seperti wajah Rasulullah. Itu Pak, Imam Husain mengirimkan orang pertamanya ke medan lagi, itu Ali Al-Akbar putranya. Orang yang mirip, ini adalah wajahnya seperti wajah Rasulullah. Akan tetapi apa? Meskipun demikian, mereka tetap tidak mengindahkan panggilan hati. Lebih dari itu, putranya, keponakannya yaitu Abdullah, keponakannya yaitu Qasim. Kemudian putra-putra Ummul Banin, putra Ali bin Abi Thalib daripada Ummul Banin. Kemudian yang terakhir,
yang disebut dengan Hujjatullahil Kubra, yaitu Ali al-Asghar. Imam Husain membawa seorang anak bayi berusia 6 tahun yang sudah lama tidak minum, yang udah kering, sudah belah-belah ini. Dan tangisan bayi ini tidak mengusik hati mereka. Malah apa? Bayi ini ditancapkan di panah, dan panah tersebut apa? Menancap di lehernya, fadhubiha minal udhun ilal udhun. Oleh karena itu apa? Dan darah bayi ini tidak sampai netes ke bumi. Imam Husain menadahnya dan melemparkannya ke langit di dalam riwayat. Baik Syiah maupun Sunnah itu meriwayatkan ini. Sehingga apa? Karena apa? Ini hujah Allah yang paling agung. Apalagi yang harus diberikan sama Imam Husain lebih besar daripada ini. Bahkan ini pun seorang anak bayi pun mereka tidak. Bahwa Imam Husain menyerahkan semuanya. Menyerahkan dirinya terakhir, para sahabatnya. Kemudian apa? Imam Husain pun harus sendirian di Karbala. Tidak ada lagi pembela, dan terjatuh dari atas kudanya dan dibunuh dengan secara mengerikan. Diduduki dadanya, disembelih 12 kali kata Imam Ali Ar-Ridha, dari arah depan kemudian dibalikan, kemudian demikian. Bahwa ini tidak ada hujah lagi bagi mereka. Imam Husain telah menyerahkan semuanya untuk Islam, dan ini episode pertama daripada kebangkitan untuk menegakkan agama Allah di hadapan para durjana ini. Nah, nanti episode kedua adalah setelah terbunuhnya pasca tragedi Asyura ini. Oke nih Ustadz, tadi kan kita udah bahas soal secara ringkas ya peristiwa Karbala itu sendiri. Pastinya nih walaupun setelah perang, setelah Imam Husain terbunuh, pastinya kan ada proses yang namanya perampasan tawanan, kayak kalau misalnya di perang ya, itu ada perampasan harta terhadap pihak yang kalah gitu. Ada tawanannya. Kemudian para perempuan-perempuan Bani Hashim menjadi tawanan nih. Nah, setelah ini itu kan perangnya bukan lagi soal perang secara fisik, tapi perang secara informasi ya Ustadz. Jadi ada nih satu kata-kata atau satu quotes gitu ya, kalau misalnya sejarah itu ditulis oleh pemenang gitu. Nah, bagaimana Sayyidah Zainab ini bisa menukar beliau sebagai tawanan yang notabene-nya sebagai sesuatu yang hina ya, kalau tawanan perang itu karena dimiliki oleh pihak musuh gitu kan. Bagaimana beliau ini menumpas framing-framing yang dibuat oleh Yazid bahwa kalau misalnya peristiwa Karbala itu adalah hanya penumpasan pemberontak saja gitu kan. Bagaimana Sayyidah Zainab ini menghadapi krisis yang sangat besar dan tapi tetap menyuarakan, tetap menumpas framing-framing yang dibikin oleh Yazid yang menyesatkan gitu. Peristiwa Karbala digambarkan, peristiwa ini adalah sebagai a'zamul musibah, adalah musibah yang paling besarnya. Malah di dalam ziarah Asyura dikatakan musibatan ma'a'zamaha wa'a'zama raziyataha fil Islam, bahwa musibah terbesar yang menimpa Islam itu adalah peristiwa Karbala. Bahkan wa jami'is samawati wal ard, bahkan musibah untuk seluruh alam semesta ini, yang memberikan kesedihan untuk seluruh alam semesta ini. Dan ini harus dihadapi oleh seorang wanita, ya, seorang wanita keturunan Rasulullah yang bernama Zainab Al-Kubra salamullah alaiha. Bahwa Zainab menghadapi musibah yang sangat besar dalam situasi krisis yang sangat agung gitu, yang sangat sulit. Seorang pemimpin itu terkadang dia memanage ataupun mengelola terkadang di dalam kondisi yang normal ataupun kondisi yang kritis ataupun krisis. Dan seorang pemimpin yang dikatakan baik adalah ataupun hebat adalah ketika dia bisa mengelola ataupun memanage dalam kondisi yang krisis itu. Contohnya apa? Dalam keadaan bencana alam, peperangan, ataupun pandemi yang kemarin kita alami beberapa tahun yang lalu. Dia akan terlihat apakah memiliki kelayakan atau tidak. Dan Sayyidah Zainab Al-Kubra
itu tidak diragukan lagi, dia menyaksikan krisis terbesar umat manusia yang berada di hadapan matanya, menjadi saksi nyata di hadapannya. Seluruh, bahkan 18 kekasihnya, istilahnya 18 keluarganya daripada Bani Hashim terbunuh dengan sangat mengerikan. Dan beliau harus menyaksikan ketika membuka matanya, menyaksikan kepala-kepala ini berada di atas tombak. Kemudian ketika menutup matanya, sebelum menutup mata itu menyaksikan kepala di atas tombak. Dan semuanya ini akan terbayang. Musibah besar ini. Akan tetapi Sayyidah Zainab memiliki misi. Untuk apa? Untuk menyukseskan misi Aba Abdillahil Husain ini. Untuk menyampaikan pesan Imam Husain agar tidak hanya tertinggal di Karbala pesan ini. Dan terdengar oleh seluruh kaum muslimin. Bahwa putra Rasulullah terbunuh, terbantai dalam keadaan mazlum, terzalimi, dalam keadaan haus, dan sebagainya. Ini harus dia sampaikan. Dan apa sih rahasia keberhasilan Sayyidah Zainab Al-Kubra sehingga dia bisa melewati, memanage ini? Dan dia di sore hari Asyura itu sepeninggal Imam Husain, di malam hari kemah-kemah dibakar. Kemah yang dibangun oleh Imam Husain, didirikan Imam Husain, para sahabat dan para keluarga, semuanya dibakar. Mereka harus melarikan diri. Sehingga tidak ada penerangan sama sekali di dekat mereka. Kemudian apa? Anting-anting anak-anak itu diambili, dirampas. Kemudian apa? Mereka dicambuki dan ketika menangis dipaksa untuk tidak menangis. Dan Sayyidah Zainab melihat ini semuanya. Apa keberhasilan Sayyidah Zainab? Sehingga Zainab ini berhasil untuk melewati ini semua, bahkan membalikan sejarah. Yang tadinya mereka menganggap bahwa Islam dengan terbunuhnya Al-Husain akan tenggelam, akan tetapi apa? Islam makin dikenal dan ma'ruf terlihat dengan jelas, munkar terlihat dengan jelas. Ana akan mengungkap 4 rahasia Sayyidah Zainab sehingga beliau bisa menumbangkan Yazid ataupun Ubaidillah bin Ziyad. Yang pertama adalah di hadapan krisis kita harus senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Maha hidup yang tidak pernah mati. Mungkin kita hidup manusia ataupun makhluk, semuanya makhluk hidup. Akan tapi apa? Pasti mati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati. Salah satu rahasia keberhasilan Sayyidah Zainab dalam menghadapi krisis ini, musibah besar ini, adalah apa? Tawakal. Orang yang menghadapi musibah besar ini seperti Sayyidah Zainab harusnya sudah hancur, harusnya sudah melebur, sudah betul-betul hancur di hadapan musibah ini. Ya. Karena di dalam riwayat dikatakan, Imam Ja'far as-Shadiq mengatakan, salah satunya apa? Ada 3 hal yang membuat aku menangis dan bersedih. Salah satunya firaqul ahibba. Yaitu apa? Berpisah dengan para kekasih. Dan Sayyidah Zainab berpisah dengan kekasih yang sangat dicintainya dari kecil. Secara langsung melihat kebiadaban yang dilakukan oleh musuh Allah. Tawakal. Sehingga di sore hari Asyura, Sayyidah Zainab memeluk Aba Abdillah dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna hadza qalil minal qurban. Ya Allah, terimalah pengorbanan ini. Ini adalah wujud tawakal. Yang kedua, di tengah krisis ataupun musibah, kesulitan apapun, masalah apapun, ciri daripada Sayyidah Zainab itu adalah rasionalitas. Makanya Sayyidah Zainab dikenal dengan Aqilah Bani Hashim. Karena memiliki rasionalitas yang sangat kuat. Yang dituruni dari Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Bagaimana? Di hadapan musibah, di hadapan krisis seperti ini, jangan bersikap emosional. Apalagi seorang pemimpin, ya, jangan baper lah istilahnya. Kalau baper kita akan kalah.
Sayyidah Zainab tidak baper melihat siapa musibahnya yang lebih besar daripada Sayyidah Zainab. Tidak ada. Maka disebut dengan Ummul Masaib. Ibu induk daripada semua dipikul istilahnya musibah-musibah. Tapi Sayyidah Zainab tidak istilahnya emosional. Di sana Sayyidah Zainab tetap tegar, tetap objektif, sehingga apa? Kata-katanya yang keluar melakukan jawaban terhadap tuduhan Ibnu Ziyad, tuduhan Yazid itu adalah sesuatu yang keluar dari rasionalitas. Ketika seorang baper, ketika seorang emosional, dia keluarnya akan ngawur, ngaco, sehingga apa? Keluar yang macam-macam. Dan ini akan menggagalkan daripada misi Imam Husain. Yang ketiga adalah keberanian yang tadi kita ceritakan. Keberanian Sayyidah Zainab yang diwarisi dari Imam Ali. Dan yang keempat adalah kesabaran. Sabar. Sayyidah Zainab memiliki istilahnya laqab, julukan, gelar. Itu adalah sabirah. Seorang yang penyabar. Ada salah satu di dalam ziarah Nahiyah Muqaddasah, itu ziarah khusus Imam Mahdi sahibaz zaman ajalallah ta'ala farajahu syarif untuk Imam Husain. Ada satu kutipan ziarah tersebut. Wahai kakekku Husain, kata Imam Mahdi dalam ziarah itu, qad ajibat min sabrika malaikatus samawat, bahwa para malaikat itu takjub dengan kesabaranmu wahai Husain. Betul? Ada salah satu ayatullah ulama namanya Ayatullah Dasghaib, mungkin pernah dengar ya. Dia adalah syahid mihrab. Dia syahid karena dibom di mihrabnya oleh para munafikin. Syed Dasghaib mengatakan bahwa benar ungkapan ini untuk Imam Husain. Akan tapi ungkapan ini juga relevan dengan Sayyidah Zainab. Mengapa? Karena Sayyidah Zainab menyaksikan musibah Rasulullah, menyaksikan musibah ibunya, menyaksikan musibah Ali bin Abi Thalib, ayahnya, menyaksikan musibah Imam Hasan, menyaksikan musibah Imam semua musibah disaksikan. Puncak kemadluman ada di dalam diri Sayyidah Zainab Al-Kubra. Akan tetapi menghadapi semua masalah ini, krisis ini, musibah ini, Sayyidah Zainab memiliki berhasil untuk melaluinya, sehingga berhasil membawa misi Imam Husain kepada kemenangan dengan apa? Dengan 4 kunci ini, yaitu apa? Tadi yang pertama tawakal kepada Allah, kedua rasionalitas, Sabar. ketiga sabar, keempat tadi apa? Baru 3 sabar. 4 keberanian. Iya, keberanian. Ya, tadi keberanian. Oke, nanti mungkin kita akan bahas itu. Bagaimana keberanian Zainab di Istana Yazid. Nah, itu mungkin. Bisa ngebayang kita ini manusia normal ya. Kita menghadapi keluarga kita yang meninggal karena sakit saja gitu ya. Kita sudah runtuh, kebanyakan orang ya. Nah, bayangkan Sayyidah Zainab, apa musibahnya begitu besar depan matanya, bukan hanya sekadar satu keluarga aja yang ya betul, dan bukan dibunuhnya itu hanya sekadar ditembak gitu loh, terlalu banyak penyiksaan di situ kan. Inilah kesabaran Sayyidah Zainab, peran Sayyidah Zainab itu berarti segitu pentingnya ya kan. Nah, membahas tentang perannya Sayyidah Zainab ketika peperangan misalnya kan, kemudian di tawanan Istana Yazid juga. Bagaimana cara Sayyidah Zainab menguatkan keluarganya saat itu kan perempuan semua ya, kecuali Imam Ali Zainal Abidin dalam keadaan sakit waktu itu. Bagaimana peranan Sayyidah Zainab menguatkan keluarganya, kemudian beliau juga mengenalkan ke halayak ramai gitu, bahwa kami ini siapa gitu kan. Nah, Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha di malam Asyura mendengar apa yang akan terjadi dan menimpa abangnya. Sempat Sayyidah Zainab menangis di hadapan Imam Husain alaihi salatu wassalam, wa syaqqat jaybaha. Sayyidah Zainab sempat saku
pakaiannya itu Sayyidah Zainab merobek saku pakaian. Imam Husain meletakkan tangannya di dada Sayyidah Zainab, adik tercintanya. Kata Imam Husain apa? Isbiri, bersabarlah. Bahwa tangan imam ini, tangan imamah yang menempel di dada Sayyidah Zainab ini menjadikan Sayyidah Zainab ini menjadi seorang yang betul-betul sabar di hadapan semua musibah ini. Karena dia yakin bahwa ini adalah perintah daripada imamnya. Dan dialah yang harus mengemban pergerakan ini, perjuangan ini setelah terbunuhnya Imam Husain alaihissalatu wassalam. Dan Sayyidah Zainab ini tidak mudah ya mengurus anak-anak kecil, kemudian adiknya, keponakannya, para wanita lain, banyak anak-anak kecil yang di sana. Sehingga apa? Bahwa peran Sayyidah Zainab itu sangat istilahnya kepekaan dia terhadap anak-anak, pengorbanan dia. Terkadang satu anak dicambuk sama para pasukan musuh, Sayyidah Zainab menghalanginya, menjadikan dirinya sebagai tameng. Terkadang bareng-bareng mereka mencambuk yang lain juga. Sayyidah Zainab terkadang kebingungan mana yang harus dilindungi dan sebagainya. Di istana Yazid, Sayyidah Ruqayyah melihat Yazid bin Muawiyah laknatullah alaih itu memukuli kepala Imam Husain dengan tongkat dan menyiramnya dengan minuman keras dan sebagainya. Sayyidah Ruqayyah melihat, bibiku, apakah itu adalah aku kenal itu adalah kepala ayahku. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab? Menutup wajah ataupun pandangan Ruqayyah dengan jubahnya dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan, ya kan? Perlindungan Sayyidah Zainab kepada bahwa beliau betul-betul menjadi pemimpin. Benar, imam itu adalah Imam Ali Zainal Abidin salah. Dan beliau taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Akan tetapi imam saat itu sedang sakit, ya. Kecuali terakhir di Syam, beliau memiliki banyak peran Imam Ali Zainal Abidin di istana Yazid, ya. Ya. Mungkin itu saja. Ustaz, kita kan sudah menuju, bukan sudah menuju, sudah sampai di cerita di dalam istananya Yazid. Okay. Nah, peran Sayyidah Zainab ini dengan pidatonya itu kan yang sangat menggugah, yang sampai itu tuh bisa melawan kekuatan absolut seperti Yazid gitu. Padahal beliau adalah seorang tawanan, ya kalau misalnya dilihat dari sejarahnya kan beliau adalah seorang tawanan, walaupun beliau adalah cucu Nabi, tapi melawan penguasa zalim. Bagaimana Sayyidah Zainab ini memastikan narasi Karbala ini tidak hilang atau diputarbalikkan oleh penguasa atau Yazid yang saat itu berdiri tegak absolut? Hasan, ini agak panjang, nggak apa-apa yang terakhir ini, ya. Di dalam menghadapi masyarakat saat itu ataupun umat saat itu pasca tragedi Karbala, Sayyidah Zainab memiliki tiga metode untuk menyampaikan pesan Imam Husain alaihissalatu wassalam ke seluruh dunia lah. Yaitu apa? Yang persinggahan pertama adalah Kufah. Yang persinggahan kedua kemudian Syam, persinggahan terakhir adalah Madinah. Rakyat Kufah mereka adalah orang-orang yang mengenal Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Dulu mereka tinggal bersama Imam Ali, ya kan? Imam Ali kan memerintah di Kufah, pusat pemerintahannya. Sayyidah Zainab juga pernah mengajar tafsir di sana. Mengajar Al-Qur'an. Mereka adalah sebenarnya Syiah i'tiqadi, Syiah secara keyakinan. Akan tetapi apa? Keyakinan mereka lemah, bisa dibeli dengan uang ataupun bisa diancam dengan pedang. Tinggalkan Ahlul Bait, maka Anda akan mendapatkan kekayaan duniawi. Jika engkau tidak meninggalkan Ahlul Bait,
membiarkan Al-Husain. Jika engkau meninggalkan Muslim bin Aqil utusan Al-Husain, maka engkau akan selamat. Jika engkau bersama Muslim, maka engkau akan mati. Nah, ini mereka sebenarnya mengenal Ahlul Bait. Oleh karena itu, Sayyidah Zainab ketika berada di Kufah, masuk ke istana Ubaidillah bin Ziyad, itu Sayyidah Zainab tidak melakukan klarifikasi, tidak mengajari mereka siapa kami, karena mereka sudah tahu, ya, siapa Ahlul Bait. Tidak mengenalkan mereka siapa kami ini, tidak. Akan tetapi apa? Sayyidah Zainab menghina mereka, mencela mereka, dan mengutuk mereka. Sayyidah Zainab langsung berada di hadapan Ibnu Ziyad, berada di hadapan rakyat Kufah, mengatakan apa? Ya ahlal Kufah, ya ahlal khatli wal ghadri wal makri. Wahai rakyat Kufah, kalian adalah ahlul khat, penipu. Kalian adalah apa? Orang yang mengingkari janji. Kalian apa? Kalian adalah orang yang suka membuat makar. Mathalukum kamathalil lati naqadat ghazlaha ba'da quwwatin ankatha. Ini Sayyidah Zainab ketika mau berada di istana Ibnu Ziyad yang dikelilingi oleh para tentara. Sayyidah Zainab enggak nulis dulu. Ya, enggak catat dulu ayatnya apa ini ya. Enggak. Langsung karena keluar. Ini betul-betul sumber daripada ilham Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan ini dicatat oleh sejarah. Bukan hanya dicatat oleh sejarah, dibahas oleh para ahli lughah, ahli bahasa. Saking kekuatan bahasa Sayyidah Zainab ini. Mathalukum kamathalil lati. Sayyidah Zainab mengungkap 5 ayat Al-Qur'an. Kalian wahai rakyat Kufah adalah seperti seorang perempuan tua yang di pagi hari memintal kapas menjadi benang, kemudian di sore hari malah dirusak lagi benang tersebut menjadi kapas. Ini ungkapan untuk orang-orang yang di dalam bahasa Arab ahmak, dungu, bodoh. Bahwa kalian ini sudah mengundang Muslim bin Aqil, mengirimkan belasan ribu surat untuk Imam Husain. Wahai Imam Husain, ke sini kami akan membaiat Muslim bin Aqil. Dengan ungkapan semua ini, pengakuan seperti ini, akan tetapi apa? Mereka mengkhianati. Makanya ahlal khatli, pengkhianat. Ini salah satu ayat yang diungkapkan. Kemudian apa? Waduribat alaikumud dhilla wal maskanah. Kalian akan ditimpa kemiskinan dan kehinaan. Sa'a ma qaddamat anfusukum. Dalam Al-Quran kan seperti itu. Kalian telah melakukan tindakan yang paling buruk terhadap diri kalian sendiri. Fatubu ilallahi watubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kepada Tuhan kalian. Kemudian apa? Fabku qalilan wabku kathiran. Fadhaku qalilan wabku kathiran. Menangislah dan kalian akan banyak menangis setelah ini. Kemudian setelah Sayyidah Zainab mengutarakan pidato fenomenal ini di hadapan Ibnu Ziyad di Kufah, bahwa mereka dicela, dikutuk Sayyidah Zainab, kemudian istilahnya dikata-katai Sayyidah Zainab dengan perkataan tidak baik. Ya, perkataan inilah yang layak untuk mereka. Muncullah kebangkitan demi kebangkitan. Ada salah satu seorang namanya Sulaiman Al-Khuza'i. Dia memobilisasi masyarakat untuk melakukan kebangkitan dikarenakan apa? Pidato Sayyidah Zainab ini. Orang Kufah, Sulaiman Al-Khuza'i, binnya saya lupa lagi. Bahwa wahai ahlal Kufah, bangkitlah kita, fatubu, kita akan bertaubat sebagaimana yang dikatakan oleh Zainab, dan kita akan membunuh diri kita sendiri dengan apa? Dengan melakukan peperangan pemberontakan terhadap Ibnu Ziyad dan Yazid. Ini di Kufah. Jadi di dalam sejarah Ibnu Athir Tabari dikatakan bahwa kita tidak pernah melihat
kota Kufah ini histeris sebelum ini di dalam tangisan katanya. Sebelum Sayyidah Zainab mengutarakan pidato ini. Setelah itu dipenuhi dengan tangisan Kufah ini. Karena mereka betul-betul merasakan kesalahan itu sendiri. Penyesalan. Makanya Sulaiman Al-Khuzai ini disebut dengan pemberontakan Tawwabin. Kebangkitan Tawwabin ada di situ. Orang-orang yang bertaubat dikarenakan pidato Sayyidah Zainab. Dan Kufah dan Syam itu beda lagi. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Ahlul Bait. Mereka masuk Islam itu tahun 15 Hijriah. Berarti apa? 5 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, 5 tahun setelah. Mereka nggak kenal Ahlul Bait itu. Jangankan mereka mengenal Imam Ali bin Abi Thalib itu sholat atau tidak. Jangan jauh-jauh. Mereka tidak kenal siapa Ali. Ketika ditanya di dalam kitab sejarah dikatakan, ada yang bertanya kepada penduduk Syam, Ali itu siapa sih? Mereka jawabnya Ali itu adalah ayahnya Fatimah Zahra. Oh iya. Ya. Abu Fatimah. Oleh karena itu Sayyidah Zainab, Imam Ali Zainal Abidin itu tidak fokus dengan kemadluman mereka di Syam karena mereka tahu ini nggak paham. Jadi nggak dicela, nggak dikutuk. Mereka dikasih tahu, klarifikasi, tabiin, diklarifikasi siapa kami. Imam Sajjad itu fokus sama pribadi Imam Ali. Aku adalah seorang putra daripada apa? Seorang yang sujud di hadapan Ka'bah. Yaitu Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sujud di hadapan Ka'bah. Salat dengan dua kiblatain. Kemudian dia adalah baraza fi Badrin wa Hunain. Dia perang di perang Badar dan Hunain. Dia fokus terhadap klarifikasi pengetahuan mereka tentang Imam Ali. Bahwa Imam Ali ini nggak pernah sholat. Imam Ali ini adalah naudzubillah ya, peminum khamar. Naudzubillah. Karena 82 tahun bayangkan, itu Imam Ali ini dilaknat. Dan iya. Apa karena itu Ustadz Yazid di Syam kan? Yazid di Syam. Di Damaskus ya. Iya, di Syam. Apa itu juga pengaruh kenapa orang-orang Syam tidak mengenal Ahlul Bait? Sebenarnya Syam ini betul-betul istilahnya heterogen lah ya. Banyak juga ya dari Syiah, Sunni, Alawiyah, Alawiyin Druz, apalagi itu. Bahkan Nasrani, Yahudi semua ada di sana. Sebenarnya ya. Cuman memang yang paling kental, yang mayoritas itu adalah orang-orang Ahlus Sunnah di sana di Syam ini ataupun di Suriah ya. Mungkin terlalu kental Bani Umayyah di sana. Iya. Sampai sekarang kan ada kalau nggak salah nama alun-alun Muawiyah, betul? Iya, sebenarnya sekarang dihidupkan lagi ya. Dihidupkan lagi setelah istilahnya setelah pemerintahan yang baru ini. Itu semuanya situs-situs Bani Umayyah itu banyak dihidupkan kembali. Sebenarnya bahkan mereka tidak mengetahui di mana Yazid itu terbunuh. Dan harusnya kan kalau misalnya mereka sebenarnya gini. Kata-kata Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha mengutuk Bani Umayyah dengan waduribat alaikumuddillah wal maskana. Kalian akan ditimpa kemiskinan dan kehinaan. Bahwa betul kutukan Sayyidah Zainab itu terbukti, terjadi. Setelah itu apa? Antum bayangkan para pembunuh Imam Hussein, para pembunuh Bani Hashim, mereka semuanya terkena kutukan. Mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Umar bin Sa'ad, itu kepalanya ditancapkan di atas tombak dan dilempari dengan batu. Jangan jauh-jauh dari situ. Bahwa sampai pada akar Bani Umayyah, itu mereka hidup dalam kehinaan. Mereka dibantai oleh Bani Abbas. Khalifah terakhir daripada Bani Umayyah itu adalah Marwan Himar. Dia punya anak 2. Abdullah bin Marwan Himar sama Muhammad bin Marwan
Himar. Ini duanya ini kelaparan luntang-lantung dikejar oleh Bani Abbas sampai ke kerajaan Afrika. Setelah dijamu 3 hari oleh Raja Afrika, mereka diusir karena kerajaan Afrika tidak ingin mendapatkan akibat daripada keberadaan kedua ini. Akhirnya mereka apa? Orang terakhir Bani Umayyah digantung oleh Bani Abbas. Wah, tadi tuh kebayang ya, penjelasan tadi tuh malah justru menghayal ke ratusan tahun yang lalu gitu. Betul. Kebayang bagaimana perjuangan Sayyidah Zainab melihat peristiwa itu depan matanya langsung ya. Kemudian ditawan dari kota ke kota, nggak bisa kebayangin ya. Namun tetap khutbahnya itu sangat Tapi menggugah. tetap tegar ya, karena tadi sifatnya Sayyidah Zainab memang wanita pilihan ya. Nah, kita mau minta Ustadz sebagai penutupan terakhir itu ya, hikmah apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sayyidah Zainab ini ya, terutama sifatnya Sayyidah Zainab, khususnya untuk perempuan nih. Perempuan modern, ya. Perempuan modern Zaman wajib ini. ya, untuk mengenal sosok Sayyidah Zainab ini gitu. Di akhir zaman ini kondisinya mirip dengan kondisi zaman Abu Abdillah al-Husain. Bahwa kita sedang menghadapi fitnah di mana kema'rufan ataupun yang ma'ruf menempati yang munkar, dan munkar juga menempati yang ma'ruf. Saat ini masyarakat menilai bahwa wanita yang menjaga kesuciannya sebagai wanita yang terbelakang. Nah, itu. Ataupun menjaga hijabnya sebagai wanita yang terbelakang. Dan sebaliknya, wanita ataupun kaum perempuan yang mana mereka eksis live di TikTok, Instagram, semakin banyak yang melihat mereka, yang menikmati istilahnya wajah mereka itu sebagai wanita yang modern atau sebagai wanita yang istilahnya apa? Yang berhasil, yang memiliki sukses, memiliki kepribadian yang istilahnya yang unggul seperti itu. Ini adalah satu hal yang berlawanan dengan konsep kesucian yang diajarkan oleh Islam. Atau kesucian yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Kesucian yang diajarkan oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaiha. Bahwa Sayyidah Zainab, bahwa wanita, kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang paling baik adalah yang tidak dilihat oleh banyak mata di depan umum. Sayyidah Zainab Al-Kubra ataupun Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, mereka turun ke medan peperangan ataupun turun ke medan laga, itu adalah ketika memperjuangkan hak Islam, hak seorang imam. Oleh karena itu apa? Ketika imam yang hak itu diperintahkan untuk diam, kedua wanita ini maju ke medan laga. Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, diperintahkan untuk diam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal. Siapa yang maju ke depan? Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Begitu pula Sayyidah Zainab. Ketika imamnya sakit, uzurlah istilahnya, dan diperintahkan untuk diam oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Zainab berada di front terdepan untuk mengungkap kebenaran, untuk membela hak imamnya, untuk mengungkap fakta tentang kebenaran itu sendiri. Tapi dengan apa? Dengan menjaga, memperhatikan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperhatikan kesucian dia, dengan memperhatikan hijab dia, ibadah dia. Bahwa yang dikatakan di dalam riwayat
ketika Sayyidah Zainab mencari Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ruqayyah dipangku oleh Sayyidah Zainab di padang Karbala. Sayyidah Ruqayyah kemudian membuka kedua matanya dan berkata, wahai bibiku, berikanlah tutupilah kepalaku dengan kain. Bahwa seorang anak perempuan yang istilahnya masih berusia belia, masih berusia 3 tahun, 5 tahun, itu betul-betul menjaga hijabnya. Kemudian Sayyidah Zainab mengatakan, ammatuka mithlu, bibimu juga seperti engkau. Akan tetapi di dalam akidah kita, di dalam keyakinan kita, bahwa ahlul bait, seperti sosok wanita ahlul bait seperti Sayyidah Zainab Al-Kubra, itu kita yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihat rambutnya gitu. Bahkan di Karbala sekalipun. Ketika Sayyidah Zainab mengatakan bibimu juga seperti itu, bukan berarti Sayyidah Zainab tidak memiliki hijab. Akan tetapi apa? Hijabnya para wanita ahlul bait itu berlipat-lipat. Ketika satu lipatan itu hilang, maka sudah merasa bahwa dirinya istilahnya sudah merasa tidak enak lah istilahnya. Sudah merasa terbuka gitu ya. Ya, merasa terbuka Hasan. Bahwa inilah yang harus dijadikan contoh oleh perempuan zaman sekarang. Muslimah zaman sekarang. Itu apa? Menjaga hijab, menjaga jilbab. Karena apa? Jilbab ini adalah warisan Sayyidah Fatimah, warisan Sayyidah Zainab. Dalam kondisi apapun, itu jagalah jilbab kita. Meskipun kita tidak berbicara, tidak harus mengucapkan kata-kata di tengah masyarakat, bahwa jilbab ini adalah sesuatu yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita. Ketika kita menjaga identitas kita sebagai muslimah, menjaga hijab kita, hijab adalah syiar yang tidak berbicara, yang tidak bersuara. Hijab itu syiar meskipun tidak bersuara. Ketika muslimah memakai hijabnya dan dilihat oleh orang lain bahwa ini adalah identitas seorang muslimah yang menjaga kenang-kenangan daripada Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidah Zainab Al-Kubra sallallahu alaihi. Itu mungkin. Luar biasa ya Kak Ijah ya. Kita banyak dapat ilmu baru juga ya, sejarah ya. Kita tuh nggak boleh lupa dengan sejarah ya. Justru banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah, ya kan? Kalau kayak istilah Orde Lama tuh jas merah. Jangan lupa sejarah. Nah, jadi kita kita jadi tahu mengenai sejarah tentang Sayyidah Zainab, bagaimana pribadi beliau yang melawan kezaliman dengan khutbah-khutbahnya, dengan kata-katanya, bahkan juga bagaimana beliau menjaga hijabnya. Dan kita sebagai perempuan juga berusaha mempunyai kualitas-kualitas yang dimiliki Sayyidah Zainab, walaupun kita tidak bisa seperfect beliau ya, tapi terinspirasi gitu ya. Misalnya tadi yang pertama tawakal. Tawakal. Kedua, dalam krisis tuh beliau tawakal, enggak langsung ya Allah anda mau mati. Ya artinya menerima ketentuan Allah tadi ya. Kemudian yang kedua rasional. Kita nih perempuan itu dikenal sebagai manusia yang emosional, iya kan? Lebih mengedepankan rasa gitu kan. Tapi juga kita harus tidak boleh lupa dengan kita dikaruniai akal. Kita jadi harus juga mengedepankan rasionalitas ya. Karena itu menolong kita dalam krisis. Ketiga apa tadi? Sabar. Ya betul, sabar ya. Sabar. Wah ini sih kita jika ada di peristiwa Karbala saat itu nggak tahu lagi, kayak stres banget ya. Stres sih. Kita aja yang kehilangan orang di sekitar kita itu sudah luar biasa, sedihnya bertahun-tahun ya. Yang ditinggal anaknya, orang tuanya. Ini bayangkan seluruh keluarga dengan cara yang tidak manusiawi gitu ya. Itu butuh kesabaran yang luar biasa. Kemudian keberanian. Perempuan itu harus berani. Bagaimana seorang Zainab itu bisa melawan
di Istana Yazid tuh bahkan dia dipermalukan si Iya. Yazid ini. Walaupun posisi Sayyidah Zainab sebagai tawanan, namun ketika berhadapan dengan Yazid itu seakan-akan justru Yazid tawanannya Sayyidah Iya, Zainab. karena keberaniannya ya, Betul. kalah gitu ya, langsung terhipnotis semua orang saat itu ya. Betul. Terus yang Oke. terakhir selain keberanian apa tadi? Kan udah 4 tadi. Udah 4 ya, lupa 4. Saking Oke. semangatnya. Nah, kita Oke. mudah-mudahan dari konten ini perempuan-perempuan tuh terinspirasi untuk punya 4 kualitas tadi. Dan juga sebagai ibu, mudah-mudahan kita bisa membangun kualitas itu di putri-putri kita. Betul. Ya, betul ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah hadir di podcast kita ini yang kecil. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal baik ya. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan ini sebagai syiar kita, mudah-mudahan semakin banyak orang yang mengenal sosok Sayyidah Zainab. Betul. Ini penting ya. Jangan kita hanya tahu Katy Perry ya. Aduh. Sosok apa Katy Perry ya? Katy Perry, Blackpink, halo udah. Kita tidak bisa didik anak kita dengan figur-figur seperti itu ya. Betul. Betul. Oke. Terima kasih untuk Terima kasih juga untuk para audiens, para ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak atau anak-anak juga Iya, ya. banyak juga yang nonton katanya anak-anak. Ada juga ya penonton kita. Salah satunya Shirin ya. Anak sendiri dong. Ya, ada beberapa lah ya, lumayan lah. Mudah-mudahan channel ini terus hadir untuk menginspirasi ya, Betul. untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada komen atau saran silahkan taruh di komentar. Iya, ditunggu sekali ya. Kami tuh butuh sekali ya inspirasi karena setiap mau konten tuh bingung mau apa ya. Jangan lupa ini yang dari tujuan awal pembentukan Mahdawiyah channel ini ya kan. Baik, gak usah banyak panjang Ya, lagi. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Like, comment, and subscribe. Sampai lupa ngomongin.